Dulu aku pernah mendengar sebuah nasihat bahwa jangan macam-macam dengan orang yang perutnya kelaparan. Kenapa? Karena dia bisa melakukan apa saja. Aku mengartikannya begini. Kemiskinan, apalagi yang sudah akut, bisa mendorong seseorang untuk berbuat apa saja demi bertahan hidup atau didasarkan pada keinginan untuk mencicipi kehidupan yang mapan. Beberapa orang ada yang mau merantau ke belahan bumi lain. Sebagian ada yang sampai melakukan tindakan kriminal. Sementara di Indonesia, sudah jadi rahasia umum bahwa beberapa orang juga melibatkan hal-hal mistis atas nama pesugihan. Kita pernah membahas pesugihan Dewi Lanjar, sosok mitologis penguasa Laut Utara Jawa. Jika memohon kepadanya lewat ritual khusus, konon kamu akan kaya raya. Tentu saja tidak gratis. Tidak ada pesugihan yang gratis. Kamu harus mengorbankan sesuatu, bahkan jika perlu, nyawamu sendiri. Sekarang kita akan ke sebuah desa kecil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di situ terdapat sebuah kawasan yang bernama Gunung Kemukus. Dan konon, sering dijadikan tempat untuk menjalankan ritual pesugihan. Kamu mungkin sudah pernah mendengar bagian paling menarik dari cerita ini. Ya, bahwa ritual pesugihan di Gunung Kemukus melibatkan hubungan seks bersama lawan jenis yang bukan pasangan sahnya. Dan tidak cuma sekali, namun sampai berkali-kali. Pertanyaannya, benarkah ritual itu murni untuk pesugihan? Atau jangan-jangan kedok untuk hal lain? Dan yang tak kalah bikin penasaran, bagaimana asal-usul Gunung Kemukus hingga akhirnya memiliki reputasi seperti itu? Selamat datang di seri Mitologi Nusantara, himpunan kisah tentang tokoh-tokoh legendaris, makhluk ajaib, dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Seri Mitologi Nusantara adalah bagian dari podcast Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar cerita mitologis apa yang menurutmu menarik dan perlu kami angkat. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar nama Gunung Kemukus? Kemungkinan kamu akan membayangkan sebuah tempat yang berada di lereng gunung atau mungkin di puncak gunung. Kenyataannya, Gunung Kemukus bukanlah nama gunung, melainkan nama sebuah tempat wisata di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jika kamu tertarik untuk pergi ke sana, kamu bisa mengawali perjalanan dari kota Solo. Dari kota Solo, kamu bisa naik kendaraan ke arah utara melalui Jalan Solo Purwodadi. Durasi perjalanannya sekitar 1 jam dengan menempuh jarak kurang lebih 30 km. Gunung Kemukus dekat dengan kawasan Waduk Kedung Ombo. Saat tiba di Gunung Kemukus, kamu akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah di sekitarnya. Perpaduan antara perbukitan hijau yang membentang dan lereng-lerengnya yang dipakai sebagai kawasan pemukiman warga. Sesampainya di pintu masuk, kamu akan disambut dengan gapura bertuliskan, "Selamat datang di objek wisata Gunung Kemukus." Jika kamu datang di akhir pekan, kamu akan bertemu dengan wisatawan lainnya dengan tujuan yang bermacam-macam. Mungkin ada yang ingin berziarah ke makam Pangeran Samudra. Makam inilah yang menjadi daya tarik terbesar di Gunung Kemukus, sekaligus situs yang dulunya membuat Gunung Kemukus ramai dikunjungi wisatawan. Mereka yang berziarah umumnya akan berdoa di samping makam, untuk mengharapkan berkah, atau sekedar memberikan penghormatan kepada tokoh legendaris tersebut. Ada juga yang tertarik ke Gunung Kemukus karena keindahannya. Apalagi sekarang mengingat kawasan ini sudah disulap sedemikian rupa, sudah semakin rapi, cantik, sehingga semakin menarik perhatian wisatawan lokal yang suka dengan spot-spot Instagramable. Tapi itu sekarang. Di era terdahulu, Gunung Kemukus justru punya reputasi yang lebih gelap. Dulu tempat ini justru diramaikan oleh orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Namun pesugihan di Gunung Kemukus juga bukan yang sembarangan.
Di tempat ini, salah satu ritual yang harus dijalani adalah bersetubuh dengan orang asing. Ritual seks, begitu penyebutannya. Beberapa tahun yang lalu, publik sempat digemparkan oleh liputan beberapa media tentang ritual seks di Gunung Kemukus. Salah satunya dari laman inaija.com yang berjudul Memahami Paradoks Festival PON di Indonesia. Di situ dijelaskan bagaimana ritual dilaksanakan sesuai penanggalan Jawa, yaitu pada hari Jumat PON atau hari Jumat yang bertepatan dengan pasaran PON. Pelaku pesugihan pertama-tama akan berziarah ke makam Pangeran Samudro. Ini dilakukan pada dini hari sebelum matahari terbit. Di sana mereka akan menaburkan bunga, lalu membacakan doa-doa, sekaligus jampi-jampinya. Doa dan jampi-jampi itu berisi harapan tentang kekayaan yang diinginkan. Ada yang berharap agar usahanya sukses, ada juga yang ingin rezeki nomplok dalam bentuk uang yang berlimpah. Ada yang ingin melunasi hutangnya dalam jumlah yang besar, macam-macam lah pokoknya. Pada siang harinya, pelaku akan membersihkan diri dengan memakai air dari sumber mata air lokal. Dan langkah terakhir, ketika hari sudah menjelang malam, pelaku pesugihan harus mencari pasangan untuk melakukan ritual seks. Satu hal yang menarik dari laporan-laporan tentang Gunung Kemukus adalah tentang ritualnya yang terdengar tidak masuk akal. Namun kita tahu, hal itu tidak mustahil untuk dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ingin kaya secara instan. Misalnya, tentang ritual seksnya. Siapa sebenarnya pasangannya? Konon, pelaku bisa membawa pasangan sahnya, tapi banyak juga yang mengajak orang asing atau orang yang baru dikenal di lokasi. Lalu soal tempat melakukan ritual. Katanya hubungan seksnya harus dilakukan di tempat terbuka. Bisa ngebayangin kan? Dan setelah melakukan hubungan seks, kamu harus tetap di lokasi tersebut. Nah, terakhir adalah soal berapa kali ritual seks itu harus dilakukan. Kamu mungkin berpikir ritualnya ya paling cuman sekali kan? Tapi ternyata tidak. Untuk benar-benar melakukan ritual selama setahun ke depan, pelaku pesugihan harus melakukan ritual sebanyak 35 kali dengan orang yang sama dan di setiap malam Jumat PON. Jadi jangan heran, setelah menemukan pasangan, mereka tidak akan lost kontak begitu saja. Mereka akan bertukar nomor handphone atau kadang alamat rumah untuk memudahkan komunikasi. Di waktu-waktu yang sudah disepakati, mereka akan kembali ke Gunung Kemukus untuk bercinta kembali. Lagi dan lagi, hingga sebanyak 35 kali. Bayangin, 35 kali. Oke, mungkin kamu penasaran, mengapa ritual itu melibatkan makam Pangeran Samudro? Ternyata, menurut satu cerita, alasannya karena riwayat si pangeran itu sendiri. Dikisahkan ada seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Samudro. Ia tumbuh di lingkungan istana. Kehidupannya enak. Dari kecil, ia menikmati privilege yang tidak dipunyai oleh warga biasa. Orang-orang membayangkan, masa depannya pasti cerah. Tapi bayangan itu patah seketika ketika sang pangeran terjebak dalam sebuah skandal yang amat sangat memalukan. Katanya Pangeran Samudro jatuh cinta dengan ibunya sendiri. Sang ibu bernama Dewi Ontrowulan. Suaminya, alias ayah Pangeran Samudro, adalah Raja Ontorejo. Sang raja harus mengetahui skandal itu dengan cara yang amat menyedihkan. Pada suatu hari, ia memergoki istri dan anak laki-lakinya yang sedang melakukan hubungan terlarang itu. Raja Ontorejo marah besar. Ia kemudian mengusir Pangeran Samudro dari lingkungan istana. Pangeran Samudro memilih bermukim di Gunung Kemukus. Nah, yang tadi sangka, ibunya ternyata menyusul ke sana. Raja Ontorejo luar biasa marah. Akhirnya, ia memerintahkan pasukannya untuk pergi ke Gunung Kemukus. Ia meringkus istri dan anaknya. Setelah berhasil, Raja Ontorejo menjatuhkan hubungan yang menyayat hatinya sendiri. Ia menghukum mati Pangeran Samudro dengan cara digantung. Sebelum dieksekusi, Pangeran Samudro mengikrarkan sebuah pesan. Pangeran Samudro mengakui apa yang ia lakukan sebagai perbuatan yang terlarang.
Tapi ia berjanji bahwa siapapun yang meniru perbuatannya, yaitu berhubungan badan di Gunung Kemukus, maka arwahnya akan membantu orang tersebut untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan duniawi. Sekali lagi, itu cerita dari satu versi. Versi lain mengatakan kisahnya tidak segelap dan sememalukan itu. Tidak ada skandal antara ibu dan anak, tidak ada hukuman mati dengan cara digantung. Konon, Pangeran Samudro adalah mantan elit kerajaan Majapahit yang dalam sebuah perjalanan meninggal, lalu ia dimakamkan di Gunung Kemukus. Kenapa disebut gunung? Katanya, karena area makam berada di puncak bukit, persis seperti di area pegunungan. Dan kenapa disebut Kemukus? Konon karena menjelang musim hujan dan kemarau, wilayah sekitar makam akan diselimuti kabut hitam, mirip seperti asap. Dalam bahasa Jawa, asap disebut sebagai kukus. Dan begitulah asal-usul nama Gunung Kemukus. Sekali lagi, reputasi Gunung Kemukus sebagai tempat pesugihan dan ritual seks sebenarnya muncul dalam konteks masa lalu. Nah, menariknya, ada yang meyakini bahwa praktik pesugihan itu hanyalah kedok untuk menyembunyikan aktivitas sebenarnya. Apa itu? Ya, prostitusi. Dalam laporan Detik, dulu ada banyak PSK yang mangkal di sekitaran Gunung Kemukus. Mereka berjumlah puluhan dan dilindungi oleh Germo. Di malam hari, mereka melayani para pelanggan di gubuk-gubuk yang didirikan secara non-permanen. Kabar soal prostitusi ini sempat membuat Ganjar Pranowo naik pitam. Gubernur Jawa Tengah itu menyebut praktik ritual seks sebagai aliran sesat dan akan segera ditertibkan. Ia mewanti-wanti juga bahwa yang disasar adalah prostitusinya. Artinya, para peziarah tetap dipersilakan untuk datang. Di era kekinian, pemerintah daerah Sragen dan Jawa Tengah terus berusaha mengubah citra buruk di Gunung Kemukus. Prostitusi diberantas, pembangunan terus digenjot, fasilitas umum dibenahi. Sekarang, Gunung Kemukus lebih dikenal sebagai tempat wisata sejarah dan religi. Turis berdatangan baik untuk berziarah ke makam Pangeran Samudro, maupun untuk menikmati keindahan alamnya. Saya Dika, mewakili rekan saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di seri Mitologi Nusantara edisi berikutnya.